Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat Republika yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan terakhir ini kita tengah menghadapi ujian Allah berupa makhluk yang tak kasat mata, namun telah membuat panik dunia, tak terkecuali negara kita tercinta, Indonesia. Wabah COVID-19 atau Corona melanda negeri kita sekitar 3 bulan yang lalu. Namun hari-hari terasa panjang dan penuh kekhawatiran karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, termasuk kesehatan psikis, namun juga berdampak terhadap sektor ekonomi. Banyak orang yang semula mempunyai kemampuan secara ekonomi, kini menghadapi kesulitan. Tidak hanya masyarakat kelas bawah, tapi juga kelas menengah. Bahkan, tidak sedikit orang yang semula merupakan muzaki atau orang yang mampu melakukan zakat, kini berubah menjadi mustahik, yakni orang yang memerlukan zakat untuk menyambung hidupnya. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Virus COVID-19 menyerang semua kalangan. Tak pandang kaya raya dan miskin, pejabat atau rakyat jelata, orang terkenal maupun orang biasa, orang yang tinggal di gedung bertingkat maupun mereka yang hidup di gubuk reot di pinggiran kali. COVID-19 mengajarkan dan menyadarkan kita betapa harta, pangkat, jabatan, ketenaran dan segala atribut dunia lainnya ternyata tidak berarti apa-apa. Begitu seseorang terkena virus COVID-19, ia harus dirawat sendirian di kamar perawatan tanpa didampingi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dan kalau ia mati sendirian, dikuburkan oleh tim pemakaman khusus tanpa diantar oleh keluarganya. Di zaman pandemi COVID-19, harta yang banyak ternyata tidak bisa mengantarkan pemiliknya pergi kemana-mana. Jangan bepergian ke luar negeri dengan pesawat mewah seperti yang biasa dilakukannya, dan tidur di hotel-hotel mahal, hotel berbintang 5, bahkan berbintang 5 berlian, namun itu tidak bisa dilakukannya. Bahkan untuk sekedar pergi ke minimarket pun orang begitu hati-hati. Namun pada saat pandemi ini pun kita melihat orang-orang yang dengan kemampuannya membantu sesama, bersedekah dengan hartanya. Dan ini mengharukan banyak orang yang termasuk orang biasa, orang bawah, masyarakat kecil juga tidak mau ketinggalan bersedekah, membantu sesamanya. Musibah COVID-19 seharusnya menyadarkan kita untuk memperbaharui cara pandang kita terhadap harta. Bahwa harta itu bukan sekedar jumlah. Harta yang banyak belum tentu membahagiakan kita dan bermanfaat. Yang kita cari dan kita minta pada Allah adalah harta yang halal, baik, berkah dan banyak. Itulah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti doa yang sering kita panjatkan selesai sholat fardu. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau rizki yang halal, baik, berkah dan banyak. Ini ada kombinasi luar biasa, rizki yang halal, baik, berkah dan banyak. Jadi 4 hal itu bersatu di situ. Salah satu wasilah atau jalan untuk meraih rezeki yang halal, baik, berkah dan banyak adalah berusaha atau berbisnis. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi pebisnis. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan betapa dirinya sejak remaja sudah menjadi pebisnis yang handal. Dan para sahabat utama pun merupakan para pedagang. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengungkapkan keutamaan berniaga. Bahkan ada hadis yang menegaskan 9 dari 10 pintu rezeki ada di tangan pedagang. Walaupun hadis ini dinilai dhaif atau lemah, namun bisa jadi motivasi untuk menekuni dunia perdagangan. Karena dalam berniaga itu ada banyak keutamaan. Nah, supaya rezeki yang kita dapatkan itu halal, baik, berkah dan banyak, maka bisnis yang kita lakukan pun harus mengikuti tuntutan agama atau syar'i. Bukan bisnis yang menghalalkan segala cara. Bisnis yang sesuai tuntutan agama harus meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Seperti maisir atau untung-untungan, gharor atau meragukan, haram dan riba. Apapun usaha bisnis yang kita tekuni, jauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh syar'i. Dalam praktis sehari-hari, hindarkanlah mengurangi takaran dan timbangan. Hindarkanlah menipu, yakni mutu barang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Hindarkan pula menimbun barang demi mengejar keuntungan berlipat di tengah penerimaan masyarakat. Misalnya menjual masker dengan harga berlipat-lipat. Ketika orang butuh masker, kita sengaja menimbun, kemudian melepas dengan harga yang sangat tinggi, bisa 4-5 kali lipat. Padahal itu barang sangat dibutuhkan pada saat ada pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Hindarkan pula menggunakan bahan-bahan yang haram dan membahayakan dalam membuat makanan demi mengejar biaya produksi yang murah dan keuntungan yang besar. Dan kalau kita masih berani mengambil riba, membukakan uang kepada orang yang meminjam kepada kita, sekaranglah saatnya untuk menghentikannya. Pandemi COVID-19 seharusnya menyadarkan kita, terutama para pengusaha, untuk memperbarui niat dan komitmennya dalam berbisnis agar sesuai dengan tuntutan syar'i. Sebab seperti juga hal-hal yang lainnya, berbisnis pun harus dengan nawaitu yang baik, nawaitu yang benar. Sebab agama itu mengajarkan bahwa innamal a'malu binniyat. Setiap amal perbuatan sesuai dengan niat kita. Jadi kita niatkan ibadah kita, bisnisnya adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu niatnya berbisnis dengan cara yang baik. Kita harus berbisnis sesuai dengan tuntutan syar'i. Berbisnis yang tidak merugikan orang lain maupun konsumen. Berbisnis dengan cara niat yang benar, yakni untuk ibadah kepada Allah. Berbisnis dengan cara yang benar dalam prosesnya maupun penjualan hasil proses tersebut. Jangan hanya transaksinya di bank syariah. Kita menggunakan bank syariah untuk menabung, untuk transaksi keuangan dan sebagainya. Namun uang yang ditabung di bank syariah itu dari hasil penjualan barang yang ditimbun. Transaksi menabung di bank syariah itu baik, dan memang seharusnya demikian. Namun uang haram karena didapat dari hasil menimbun barang. Namun uang yang didapat itu adalah uang haram karena didapat dari menimbun barang. Jadi walaupun ditaruh di bank syariah, tapi uang itu uangnya haram karena itu tidak sesuai dengan cara yang syariah atau syar'i. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam berbisnis syariah adalah mengeluarkan zakat dan sedekah dari hasil usaha yang kita lakukan. Hitunglah hasil keuntungan usaha kita secara cermat. Keluarkanlah zakatnya sesuai dengan nisabnya dan tambahlah dengan sedekah. Dengan demikian, mudah-mudahan usaha kita menjadi berkah dan menghasilkan rezeki yang halal, baik,
berkah dan banyak. Seperti doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Sahabat Republika yang berbahagia, pandemi COVID-19 memukul semua kelompok masyarakat, termasuk kalangan usaha. Dan salah satu yang paling terkena dampak COVID-19 adalah kalangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Lalu, bagaimana kita atau UKM bangkit di tengah pandemi dan setelah pandemi usai? Fakta menunjukkan, di tengah deraan COVID-19, banyak UKM yang berhasil menghadapi dan menyiasatinya dengan baik. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi dan menyiasati pandemi COVID-19 adalah antara lain memperkuat bisnis yang kita tekuni tersebut sehingga orang makin percaya dengan produk kita. Kemudian barang dagangan yang semula kita jual langsung atau secara offline atau di toko kita, ini kita jual secara online. Dan hal ini tidak kalah penting adalah promosi melalui sosmed, termasuk ada WA Group, Facebook, dan Instagram. Kita juga perlu melakukan perubahan atau perbaikan kemasan. Misalnya, yang tadi semula kita menjual ayam, daging ayam hanya kualitas 1-2 hari, kita kemas dalam bentuk frozen, sehingga bisa dijual dalam bentukan berhari-hari, bahkan bisa hitungan bulan, dan bisa dikirim ke berbagai daerah atau kota, tidak hanya daerah yang dekat dengan tempat tinggal kita. Penting juga bagi kita melakukan labeling atau tempelan barang dagangan yang lebih menarik, sehingga pembeli atau calon pembeli menjadi lebih tertarik membeli produk kita. Kemudian, langkah lain apa yang bisa dilakukan? Diversifikasi usaha. Misalnya, usaha travel. Di tengah deraan pandemi COVID-19, salah satu yang paling terdampak adalah travel. Baik yang biasa bermain dalam negeri maupun luar negeri. Ini kan butuh waktu cukup lama untuk bisa bangkit kembali sampai pandemi ini berakhir. Lalu apakah para pengusaha travel dalam bulan-bulan ini hanya diam saja? Itu tidak bisa, demikian kan. Mereka harus melakukan usaha-usaha, bisa diversifikasi. Apa contohnya? Dengan jaringan selama ini mereka punya, wawasan, pengetahuan dan sebagainya, mereka bisa berjualan barang-barang yang lain. Misalnya jualan kurma, kacang Arab, buku atau kitab, pakaian, aneka kue, sembako, lauk makan, dan lain-lain. Dan diversifikasi usaha ini, setelah COVID-19 berlalu pun masih bisa diteruskan atau diperbesar, sehingga usahanya jadi bertambah. Yang semuanya hanya travel, juga ada punya bisnis yang lain. Begitu pula orang punya bisnis yang lain pun bisa berkembang ke bisnis yang lain lagi. Sehingga pandemi ini mengajak pada kita, para pengusaha selalu membuka mata kita dan telinga kita bahwa bisnis yang kita sekarang bukan salah satu usaha bisnis yang bisa kita lakukan. Ada kemungkinan kita melakukan bisnis yang lain yang tidak kalah menjanjikan. Apalagi bisa dilakukan? Menjadi reseller. Kalau semua kita hanya menjual produk sendiri, kita bisa kita alihkan sementara atau ditambahkan dengan juga berjual barang-barang produk orang lain. Dan hanya kita tidak resiko kan tidak membuat produk, kita hanya menjual saja. Nah, yang tidak kalah penting pada bisnis syar'i, kalau selama ini kita belum menggunakan bank syariah, sekaranglah saatnya kita beralih menggunakan bank syariah. Apa tujuannya? Supaya usaha bisnis kita menjadi lebih berkah. Jangan khawatir, fitur bank syariah tidak kalah dengan bank konvensional. Tarik tunai bank syariah tidak hanya dilakukan di ATM bank syariah tersebut, tapi juga di puluhan ribu ATM BCA maupun ATM bersama. Jadi menggunakan bank syariah baik untuk menabung, deposito, transfer maupun berbagai transaksi bisnis lainnya tidak hanya berkah, tapi juga sesuai syariah, tidak hanya berkah karena sesuai syariah, tapi juga mudah. Nah, sahabat Republika yang berbahagia, apa yang tidak kalah penting adalah mengejar sertifikat halal. Halal itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Bukan sekedar klaim kita bahwa ini restoran Padang halal. Ini ayam kita proses halal.
Tetapi harus sertifikatnya, itulah nah kita buat halal. Kalau hanya klaim kita atau kita bikin merek di depan warung kita, restoran Padang halal tapi tanpa sertifikat, orang luar tidak percaya. Karena itu sekarang momentum pandemi COVID-19 jadi momentum kita untuk bersama-sama yang belum punya sertifikat halal, kejar itu. Raihlah sertifikat halal untuk produk kita. Loh, tapi kan berbiaya. Ada sedikit biaya untuk membuat sertifikat halal itu. Tetapi sekarang ini kan banyak yang membantu. Ada Pemda, ada beberapa BUMN yang membantu bagi para UKM untuk meraih sertifikat halal. Nah, mudah-mudahan kalau kita punya sertifikat halal, kita pun lebih pede untuk menjual produk kita dan sesuai syariah kan, sehingga kita lebih yakin. Dan orang luar pun, terutama orang luar negeri datang ke toko kita, ke warung kita, restoran kita, mereka lebih yakin karena halal kita itu dibuktikan dengan sertifikat. Nah, para sahabat sekalian, saya itu sekarang ini marketplace secara syariah pun terbuka lebar. Salah satunya Bukalapak. Bukalapak terus mengembangkan segmen marketplace halal. Kata CEO Bukalapak Rahmat Kaimuddin, Rabu 13 Mei 2020. Pengamat ekonomi syariah Hadiwarwan Karim menegaskan, pandemi COVID-19 jadi momentum bagi ekonomi syariah untuk mengejar ketertinggalannya, antara lain dalam pola belanja dan bayar, termasuk dalamnya marketplace halal. Terakhir, terkait utang piutang, kalau UKM punya utang di bank, khususnya di bank syariah, segera datang ke bank tersebut untuk minta restrukturisasi utang atau penjualan utang, sehingga UKM masih terus tetap bernapas. Semoga wabah COVID-19 segera berlalu, dan semoga Allah menolong kita semua, termasuk para UKM kita. Semoga pula pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi kita semua untuk selalu menekuni bisnis yang berkah, yang insya Allah menjadi wasilah rezeki yang halal, baik, berkah, dan banyak. Seperti doa kita yang disebutkan di atas, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban barakan katsira. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.